Sebelum coaching klinik, izin dulu saya akan menyampaikan aksi nyata terkait diseminasi budaya positif pada modul 1.4. Nanti setelah ini kita lanjut ke sesi coaching klinik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ibu guru hebat yang pada kesempatan hari ini telah memenuhi undangan saya dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Dan saya juga ucapkan terima kasih buat anak-anakku sekalian yang telah memenuhi undangan Bapak pada kesempatan pagi hari ini. Nah, adapun pada aksi nyata modul 1.4 ini perlu kita bersama-sama untuk mempelajari terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, tujuan pembelajaran pada kegiatan ini, yang pertama, saya selaku calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul 1.4 ataupun budaya positif. Nah, di sini kegiatan diseminasi meliputi pertama ada pendahuluan, kedua kegiatan inti, yang ketiga penutup. Pertama pembukaan, kedua dari pendahuluan ya, subnya ada pembukaan, ice breaking, dan kesepakatan diseminasi. Yang kedua kegiatan inti, stimulus terkait budaya positif. Kedua konsep-konsep budaya positif. Yang ketiga penutup, kesimpulan, dan refleksi. Nah, baik Bapak Ibu guru hebat atau anak-anakku sekalian, ada yang bisa memimpin ice breaking, dipersilakan maju ke depan. Boleh bebas ice breakingnya ya. Gak ada? Nah, kalau gak ada boleh saya yang akan langsung membantu ya. Gerakannya sederhana, seperti kita senam melatih otak kita. Kita akan berhitung 1 sampai 8 dengan menggunakan jari-jari kita. Nah, seperti ini ya. Coba Bapak Ibu, tangan kiri di atas, buat seperti ini. Tangan kanan seperti pistol. Jadi itu all terus ya dia. Nah, kemudian dirubah. Hitung sampai 8 pelan-pelan terlebih dahulu, kemudian ke level ditambah levelnya ya. 1, 2, 3, 4, konsentrasi, 5, 6, 7, 8. Yuk cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terima kasih. Kalian ice breaking buat ibu bapak yang ada di sini ya. Baik, terima kasih udah ice breaking. Semoga fokus kita lebih bertambah kembali ya. Nah, selanjutnya kesepakatan diseminasi ini. Yang pertama, kita sama-sama buka hati dan pikiran kita Bapak Ibu untuk sama-sama belajar. Setuju ya? Kemudian fokus, hargai waktu, saling menghargai, senyap handphone, dan tetap bahagia. Selalu ya, kalau di guru penggerak ini selalu diutamakan tetap bahagia apapun itu kondisinya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Cukup? Sepakat? Oke, saya ketok palu ya. Sepakat nih? Nah, alhamdulillah. Nah, apa itu budaya positif? Bu Astin, mau nambahkan Bu Astin? Mana Bu Astin? Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Astin. Jawabannya luar biasa ya. Sebetulnya budaya positif ini tidak hanya Bapak Ibu guru, melainkan semua masyarakat yang ada di sekolah harus mampu menerapkan budaya positif. Tentu budaya positif ini akan terjadi ketika kita selalu membiasakan dengan adanya yang namanya peraturan
kelas. Setelah peraturan kelas ada yang namanya kebiasaan. Nah, setelah kebiasaan baru tahapnya itu adalah budaya positif. Aturan kelas banyak seperti jadwal piket. Nah, itu yang sederhana. Nah, setelah dibiasakan maka akan terbentuk yaitu budaya positif. Baik Bapak Ibu sekalian, nah ini konsep utama modul budaya positif. Yang ke-1 ataupun yang pertama paradigma perubahan belajar. Yang kedua disiplin positif. Ketiga motivasi perilaku manusia. Keempat keyakinan kelas. Kelima kebutuhan dasar manusia. Keenam 5 posisi kontrol. Dan yang ketujuh segitiga restitusi. Nanti Bapak Ibu sekalian, nanti saya akan coba kupas bersama-sama terkait dengan konsep utama modul budaya positif ini. Ada 7 konsep utama. Yang pertama paradigma perubahan belajar. Nah, paradigma baru ini selalu digemur-gemurkan oleh Bapak Pendidikan kita ya, yaitu Ki Hajar Dewantara. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini adalah maksud pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tahun 1936, Dasar-Dasar Pendidikan halaman 1 paragraf 4. Nah, ini Bapak Ibu sekalian filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, termasuk ada kodrat alam dan kodrat zaman agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian di sini ada pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid. Setiap anak itu unik dan sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Kemudian ini ada simbol Ki Hajar Dewantara. Tentu kita ingat ya. Di sini yang pertama ada Ingarso Sungtulodo, Ingmadyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ingarso Sungtulodo di depan memberikan suri tauladan ataupun contoh yang baik ataupun tuntunan yang baik terhadap peserta didik. Yang kedua Ingmadyo Mangunkarso di tengah-tengah memberikan semangat membersamai anak-anak. Tentu Bapak Ibu sekalian, kita harus lebih semangat dan tetap fokus untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Yang ketiga Tuturi Handayani, yang artinya di depan, Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan, terutama dorongan ke arah hal-hal yang positif, tentunya sesuai dengan materi sekarang yaitu budaya positif. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian yang kedua ini adalah disiplin positif. Tadi ya, konsep utama pada budaya positif ada disiplin positif. Nah, makna disiplin, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Tentu ya Bapak Ibu, terlintas dalam pikiran kita, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu semua berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, ini ya Bapak Ibu perlu kita garis bawahi. Makna disiplin itu tidak harus menghukum, melainkan harus lebih disadari terhadap posisi anak didik kita. Maka di sini modul yang saya pelajari, bahkan jika perlu nggak boleh menghukum. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita bersama-sama memaknai ini semua. Kemudian, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Nah, di sini maksud
penguasa yang lain itu adalah ya orang lain yang nanti akan mendisiplinkan kita. Sehingga disiplin ini harus ada di dalam diri kita masing-masing. Berupaya keras untuk berusaha mendisiplinkan diri supaya tidak didisiplinkan oleh orang lain. Selanjutnya, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001. Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid pengikut. Untuk menjadi seseorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun dalam motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini motivasi intrinsik ini yang harus benar-benar kita pelajari bersama-sama, sehingga motivasinya ada dalam diri kita, bukan ada di luar dalam diri kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Ini bagian daripada konsep utama ya Bapak Ibu sekalian. Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira kita berada di posisi yang mana? Ada 3 motivasi perilaku manusia. Apakah kita menghindari ketidaknyamanan? Contoh, wah ini nanti saya akan dapat hukuman nih, ataupun dapat sanksi dari perusahaan oleh pimpinan atau dari tempat kerja kita, sehingga saya harus datang tepat waktu. Contoh, saya nggak boleh terlambat. Nah, itu ketidaknyamanan, sehingga sebetulnya kalaupun misalkan ada yang masih berada di 3 motivasi ini, nanti kita telaah bersama-sama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Contoh, wah saya kalau misalkan ada siswa nilainya pengen bagus, karena saya akan dapat imbalan nih. Misalkan dapat imbalannya dari orang tua, yaitu hadiah. Nah, apakah kita termasuk seperti ini? Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, inilah itu tadi. Jadi diri sendiri kita itu harus memotivasi orang lain, sehingga orang lain itu akan mengikuti jejak baik kita. Nah, orang yang ini tingkatannya lebih tinggi ya. Ada 3 termasuk dari 3 motivasi perilaku manusia. Sehingga mudah-mudahan setelah kita diseminasi ini, kita belajar bersama-sama untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh, dalam sholat aja kita yakini itu udah perintah Allah, gitu kan? Ya udah kita laksanakan. Kemudian disiplin waktu masuk sekolah ataupun masuk kerja jam 7:30 harus sudah standby, ya kita lakukan. Nah, sehingga akan membuat disiplin dari diri sendiri. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini contohnya adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Tadi ya, sudah saya jelaskan. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama.
Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi apa-apa yang berhubungan dengan dirinya sendiri diakibatkan akan adanya imbalan. Jadi motivasi nanti pengen diberi sesuatu aja sehingga akan dikerjakan. Kalau ada uangnya baru dikerjakan. Nah itu saya kira kurang baik ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini ilustrasinya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Nah saya akan melakukan seperti si A dalam perbuatan baiknya. Ya insya Allah ke depannya itu akan bisa mengikuti jejaknya. Seperti itu, akan termotivasi. Nah sehingga orang yang memiliki motivasi ini nanti bisa dicontoh dari siapapun itu, khususnya di peserta didik kita. Nah sehingga nanti peserta didik kita itu akan mencontoh. Nah itu jadi proses penuntun. Kita itu akan menuntun anak-anak didik kita. Nah seperti itu. Nah di sini ada identitas gagal, ada identitas sukses. Nah Bapak Ibu bisa perhatikan ini contoh saja ya. Ini adalah hukuman, ini ada konsekuensi, ini ada restitusi. Nah kira-kira Bapak Ibu sekalian, kita di dalam kelas masih menggunakan yang mana? Menghukum, konsekuensi, atau restitusi? Nah perlu kita sikapi bersama-sama. Nah tadi jika perlu untuk menghukum itu sudah tidak perlu dilakukan lagi, melainkan nah ini identitas sukses ini melainkan konsekuensi dan restitusi. Nanti saya akan bahas. Nah selanjutnya konsep utama lain dari budaya positif ini adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Enggak Bapak Ibu, kenapa sih harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mangga Bu Astin. Karena kalau peraturan berarti datangnya dari Bapak Ibu guru Satu pihak ya. Iya, kalau keyakinan diyakini secara kedua belah pihak, antara siswa dengan murid, siswa dengan gurunya. Jadi apa-apa saja yang harus kita yakini di dalam proses pembelajaran tersebut. Oke, terima kasih Bu Asin, tepuk tangan untuk Bu Asin. Betul ya Bapak Ibu sekalian. Jadi proses untuk keyakinan kelas itu dibiasakan adanya peraturan kelas terlebih dahulu. Nah kalau peraturan kelas ini sifatnya satu pihak, contoh dari saya menerapkan peraturan kelas, tapi tidak dipercayai ataupun tidak disikapi dengan baik oleh siswa, sehingga itu sifatnya satu arah. Nah sehingga kalau misalkan kita sudah melakukan keyakinan kelas, baik Bapak Ibu guru dan siswa telah menyepakati bersama-sama, sehingga tidak akan ada lagi yang namanya hukuman, melainkan ada yang namanya konsekuensi dan restitusi. Baik Bapak Ibu. Nah ini saya kira tidak perlu ya. Oh enggak, ini cuma ilustrasi pertanyaan saja. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Kemungkinan jawaban kita ya Bapak Ibu adalah untuk keselamatan. Karena sudah diyakini bahwa pakai helm teh aman seperti itu. Nah itu udah nilai keyakinan kita. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan. Nah, perlu nilai-nilai ini yang harus kita yakini. Nilai-nilai keselamatan atau keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai sesuatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama.
Nah, ini contoh keyakinan kelas Bapak Ibu sekalian. Untuk keyakinan kelas 1, ini contoh saja ya Bapak Ibu. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Nah, ini adalah suatu keyakinan yang sudah disepakati antara siswa dan gurunya di kelas 1 ini. Nah, di kelas 5 selalu bersikap positif, senantiasa menjadi yang terbaik, diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kemudian di kelas 7, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, ini adalah keyakinan kelas, sehingga ini harus disepakati bersama-sama. Nah, ini adalah contoh juga kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas Bapak Ibu sekalian. Di sini guru tugasnya, nah ini kita bersama-sama nanti sebelum memasuki jam KBM ini tahun ajaran baru sekarang ya Bapak Ibu. Kita sepakati bareng-bareng, tulis di papan tulis. Guru tugasnya apa nih? Oh, mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas atau sekolah. Kemudian murid pun sama, harus menulis ya. Tugasnya antara lain belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas dan lain-lain. Nah, ini Bapak Ibu bisa diterapkan ya sebelum nanti proses KBM dimulai pada semester ganjil tahun ajaran 2023-2024. Nah, guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, memaksa kamu untuk belajar, kemudian merapikan barang-barang murid, menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis. Nah, ini bukan dari tugasnya guru. Boleh saja nanti kita disepakati bersama pada saat di kelas. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia. Kebetulan ini nggak aktif ya. Boleh saya ini dulu deh, klik aja. Mudah-mudahan nyambung ke sini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu ya. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, beri pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saya kira ini bisa di next ya. Tadi yang disampaikan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Yang kelima penguasaan. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia. Nanti saya akan bahas satu persatu. Nah, kebutuhan bertahan hidup Bapak Ibu sekalian, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat
fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Nah, kebutuhan ini ada 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang akan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari sesuatu kelompok. Perlu ya Bapak Ibu ya, kalau misalkan kita tidak dihargai oleh orang lain seperti apa. Nah, itu merupakan adalah kebutuhan kita. Salah satunya kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Tentu Bapak Ibu, usaha kita, hasil kerja kita itu butuh dihargai. Setuju ya Bapak Ibu ya? Apapun itu sesuatu hasil daripada kemampuan kita, kita perlu pengakuan dari semua pihak. Selanjutnya Bapak Ibu, ini ada kebebasan. Tentu Bapak Ibu sekalian, kita selaku manusia butuh kebebasan. Baik liburan, healing ya Bapak Ibu, kemudian jalan-jalan, bertemu keluarga gitu ya. Nah, ini adalah bagian kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya adalah kesenangan. Nah, ini sama halnya dengan tadi, sama halnya dengan kebebasan. Kesenangan juga sama. Mungkin anak-anak kita mendengar kata libur ya, itu sangat senang sekali. Itu hak enggak? Ya, haknya. Nah, perlu, ini kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan, hidup tanpa menikmati apapun betapa menyedihkan. Ini menurut Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, seperti mohon maaf, anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan yang penting. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, ini kesenangan bagian daripada kebutuhan dasar manusia. Nah, selanjutnya ini ada 5 posisi kontrol. Ini adalah konsep utama dari budaya positif. 5 posisi kontrol menurut Diane Goshen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah telah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Sebagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Goshen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, ini Bapak Ibu perlu dipahami bersama. Yang pertama, posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Ya Bapak Ibu, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, nah ini contohnya, patuhi aturan saya atau awas. Kemudian kamu selalu saja salah. Yang ketiga, selalu, pasti selalu, yang terakhir selesai kamu. Nah, ini posisi guru yang memiliki posisi kontrol yang penghukum. Maneh telat wae, gitu kan? Kamu telat saja. Nah, Bapak Ibu, apakah posisi kita masih di seperti ini? Mudah-mudahan tidak ya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, selamat datang Pak. Ya, Pak izin Pak. Ini mulai dulu Pak.
Nah, Bapak Ibu sekalian, posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Ini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata keluar seperti lembut akan seperti, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, sehingga posisi anak pada saat melakukan kesalahan ini benar-benar merasa salah. Kalau misalkan kita sebagai guru memberikan ucapan seperti ini, Ibu ataupun Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini posisi anak, posisi murid itu akan semakin merasa bersalah. Boleh nggak kita lakukan posisi kontrol pembuat merasa bersalah? Tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, next. Nah, di sini ada posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau posisi teman. Pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, nah seperti ini Bapak Ibu biasanya nih. Seorang guru memiliki 5 posisi kontrol, yaitu sebagai teman seperti ini. Ayo bantulah demi Bapak ya. Atau demi Ibu ya nak, bantu Ibu ya, bantu Bapak ya. Nah ini. Kemudian ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Selanjutnya, ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, sehingga seolah-olah antara kedekatan guru dan murid ini sangat dekat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kemudian selanjutnya saya pikir, nah hal negatifnya nih Bapak Ibu, hal negatifnya jika kita memiliki 5 posisi kontrol sebagai teman, hal negatifnya dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Nah ini, sehingga hati-hati Bapak Ibu sekalian untuk pendekatan kontrol pada murid. Boleh saja menggunakan posisi kontrol, cuman di situasi tertentu saja. Baik Bapak Ibu, ini lanjut ke posisi kontrol, yaitu pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, sehingga posisi pemantau ini hanya melakukan pemantauan dengan aturan-aturan kelas yang sudah disepakati. Nah, paling tidaknya kita bisa menggunakan posisi sebagai pemantau. Hanya prosesnya harus dibuat dulu keyakinan kelas. Nah, sebelum keyakinan kelas, adanya dulu peraturan kelas, sehingga akan menjadi habit atau kebiasaan dan menjadi keyakinan kelas. Goalnya itu adalah budaya positif. Nah, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya seperti ini Bapak Ibu. Peraturannya apa? Nah, sehingga peraturan kelas yang kita buat, kalau misalkan ada posisi siswa yang melanggar, pasti menanyakan ini, peraturannya apa? Yang kedua, apa yang telah kamu lakukan? Ketiga, sanksi atau konsekuensinya apa? Karena di sini posisi kesepakatan kelasnya sudah dibentuk.
Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan ataupun catatan dapat data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, ini Bapak Ibu posisi kontrol yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Posisi terakhir sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman, pemantau maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, tentu Bapak Ibu, posisi manajer ini tidak menghakimi siswa, tidak menjustis siswa bahwa siswa itu salah, melainkan melakukan siswa tersebut harus mempertanggungjawabkan perilakunya sesuai dengan aturan-aturan kelas yang telah disepakati. Nah, sifatnya menuntun ataupun membimbing ya untuk posisi kontrol pada posisi manajer ini. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat dijadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, sehingga untuk membentuk suatu keyakinan pada murid, kita lakukan posisi kontrol yaitu manajer, dan membuat murid-murid kita ini menjadi manajer untuk dirinya sendiri, sehingga akan mempertanggungjawabkan suatu permasalahan yang terjadi pada dirinya masing-masing. Nah, seorang manajer akan berkata seperti ini Bapak Ibu. Apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Yang ketiga, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Yang keempat, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? 5. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, seorang tugas manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, posisi kontrol yang terakhir yaitu adalah segitiga restitusi. Mohon maaf, ini posisi konsep utama ya pada budaya positif, ada segitiga restitusi. Nah, setelah melihat video sebelumnya, tadi juga ada video ya Bapak Ibu, kita lihat tentang 3 sisi dari segitiga restitusi ini. Di sini ada langkah dan teori kontrol. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kemudian teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Semua perilaku memiliki alasan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini Bapak Ibu segitiga restitusi. Jadi ini adalah praktik guru penggerak, di mana ketika ada suatu permasalahan yang siswa perbuat. Yang pertama, ini menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian ini kira-kira Bapak Ibu, kalimat ini merupakan menstabilkan identitas ketika ada permasalahan. Berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Yang kelima, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, sehingga dalam menstabilkan identitas,
anak merasa ataupun siswa tidak merasa salah, melainkan kita bangun bentuk siswa tersebut seolah-olah sukses dengan apa yang telah dia perbuat. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki tujuan tertentu. Benar ya Bapak Ibu? Jadi kalau misalkan siswa pun, kita pun melakukan sesuatu itu karena ada tujuan tertentu, maka kita tidak bisa menjustis bahwa murid itu salah. Kita cek dulu dari 5 kebutuhan dasar murid ataupun 5 kebutuhan dasar manusia. Contoh, si A suka mencuri makanan di dalam kelas. Kebutuhan dasarnya kira-kira apa Bapak Ibu? Si A, siswa A sering mencuri makanan di dalam kelas, mencuri makanan temannya. Kira-kira kebutuhan dasar apa? Makanan kan? Atau bertahan hidup kan? Nah, perlu kita tinjau hal-hal seperti itu. Jadi tidak menjustis bahwa siswa ini salah, telah melanggar aturan misalkan. Nah, kita harus tahu dulu kebutuhan dasarnya apa. Nah, pada kalimat yang tadi dilanjutkan ya Bapak Ibu, ada memvalidasi kebutuhan. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini sisi segitiga yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Langkah 2, maka anak akan siap untuk menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan ini dibawa menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Contohnya ini, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah menanyakan keyakinan kelas. Tadi si A itu berbuat salah, mencuri makanan teman sebayanya. Ya, seorang manajer harus bisa menyikapi hal tersebut. Apa aturan kelas yang sudah kita sepakati? Oh iya, berarti tidak boleh mencuri makanan teman. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, ini video praktik saya kemarin dengan anak-anak hebat kelas 12 teknik alat berat. Mohon disimak Bapak Ibu. Ini praktek segitiga restitusi. Ini praktek saya Bapak Ibu ya. Di sini ada bintang tamunya ya. Oh ini. Masuk aja Bapak Ibu. Nah, ini ada siswa ataupun murid yang telat pada saat jam pelajaran sudah dimulai. Nah, ini yang harus kita lakukan, tidak menjustis bahwa siswa tersebut salah.
CGP seru sekali ya Bu Astin ya. Kasusnya main game online ya. Nah Bapak Ibu sekalian, itulah video saya berkolaborasi dengan murid-murid yang luar biasa 12 TAB. Tepuk tangan untuk kelas 12 TAB yang sudah berperan aktif. Bapak perlu kami sampaikan juga Pak, ternyata potensi anak-anak didik kita itu beragam Pak, sehingga perlu Bapak Ibu sekalian menggali potensinya baik-baik dan bersama-sama kita menggali potensi anak-anak kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kesimpulan pada kegiatan diseminasi ini terkait dengan modul 1.4, ada yang bisa menyimpulkan Bapak Ibu? Bu Astin? Oke, kesimpulannya bahwa nanti kita bersama-sama sebelum kita Bapak Ibu sekalian di pembelajaran dimulai pada semester ganjil 2023-2024 ini, kita bersama-sama untuk membuat budaya positif dengan langkah-langkah. Yang pertama adalah kita harus membuat yang namanya peraturan kelas. Setelah peraturan kelas dibiasakan menjadi habit, akan menjadi keyakinan kelas. Setelah sudah menjadi keyakinan kelas, Bapak Ibu guru dan semua masyarakat sekolah ini sudah meyakini bahwa keyakinan kelas sudah kita sepakati bersama-sama akan menjadi positif. Nah seperti itu Bapak Ibu,
Demikian diseminasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa memberikan dampak untuk kita semua, dan khususnya kemajuan SMK Negeri 1 Pusaka Negara. Hanya prinsip saya di calon guru penggerak yaitu tergerak, bergerak, dan mudah-mudahan saya bisa menggerakkan komunitas praktisi yang ada di SMK Negeri 1 Pusaka Negara. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.